Wa amma imsaku baqiyatin nahari fayajibu ala man asa bil fitri au qasura fih. Adapun tindakan menahan diri di sisa siang, maka ia adalah wajib bagi siapapun yang telah melanggar karena berbuka atau lalai di dalam puasa. Semua orang yang tidak puasa atau batal puasa, maka ia harus tetap bersikap, bertindak seperti orang yang berpuasa di sisa waktu siang. Ya. Misalnya puasa kita batal pada pukul 10 pagi, maka sisa siang dari mulai jam 10 pagi hingga waktu berbuka nanti kita masih harus tetap menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan orang berpuasa. Jadi seolah-olah kita bersikap masih berpuasa. Wala yajibu 'alal haidi idza taharat imsaka baqiyati nahariha. Tidaklah wajib bagi wanita haid setelah ia suci untuk menahan diri di sisa waktu siangnya. Wanita haid yang suci, katakanlah seorang wanita pukul 7 pagi itu masih haid, kemudian pukul 12 siang ia sudah suci. Nah, dari mulai pukul 12 hingga ke waktu berbuka, ia tidak wajib menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa orang yang berpuasa. Jadi, dari pukul 12 hingga ke waktu berbuka, wanita haid yang telah suci ini tidak perlu menahan diri. Dia boleh makan, boleh minum, ya, dan melakukan segala hal yang normalnya akan membatalkan orang berpuasa. Wala 'alal musafiri idza qadama muftira min safarin balagha marhalataini. Juga tidak wajib bagi seorang musafir yang berbuka pada suatu perjalanan yang jaraknya mencapai 2 marhalah. Musafir, ya, yang jarak perjalanannya lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah itu sebagaimana telah kita ulas, itu kurang lebih 81 kilometer. Mereka yang melakukan safar perjalanan dan jarak perjalanannya lebih dari 2 marhalah, ia boleh tidak berpuasa untuk kemudian nanti diganti di bulan setelah bulan Ramadan. Selama ia berbuka, ia tidak diharuskan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa orang yang berpuasa. Ia boleh makan dan boleh minum, ya. Wa yajibul imsaku idza syahidal hilali adilun wahidun yaumasyakki. Tindakan menahan diri adalah wajib jika satu orang yang adil telah melihat hilal di hari yang meragukan. Ya. Wa shaumu fis safari afdalu minal fitri illa idza lam yutiq. Berpuasa dalam perjalanan lebih afdal dari berbuka kecuali yang bersangkutan tidak mampu.
ketika kita melakukan safar lebih dari 2 marhalah, kita boleh tidak berpuasa. Namun tetap berpuasa itu lebih afdol. Kecuali jika kita tidak mampu, akan terlalu kelelahan jika tetap bertahan berpuasa. Wala yuftiru yauma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi. Tidaklah boleh seseorang berbuka di hari ia keluar, sementara ia adalah pemukim pada awalnya. Wala yauma yaqdumu idza qaduma shaiman. Tidak juga boleh ia berbuka di hari ketika ia tiba di tujuan dalam keadaan berpuasa. Meskipun kita mendapat keringanan untuk berbuka selama melakukan safar, rukhsah berbuka itu tidak boleh kita ambil di hari di mana kita memulai perjalanan. Hanya boleh diambil ya di hari kedua nanti. Juga tidak boleh kita berbuka di hari ketika kita sudah tiba di tujuan dalam keadaan berpuasa. Kita melakukan safar ya, yang membolehkan kita berbuka, kita kemudian memilih tetap berpuasa hingga kita sampai ke tujuan dalam keadaan masih berpuasa. Di hari ketika kita sampai ke tujuan dalam keadaan berpuasa itu, kita tidak boleh membatalkan puasa kita. Wa ammal fidyatu, adapun fidyah, ya sekarang kita bahas tentang fidyah. Fatajibu 'alal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan 'ala walidaihima. Maka ia wajib bagi ibu hamil dan ibu menyusui jika keduanya berbuka karena kekhawatiran terhadap kedua anak mereka. Likulli yaumin muddun likulli yaumin muddu hintatin limiskinin wahidin ma'al qada, yaitu 1 mud gandum untuk 1 orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan ditambah dengan qada. Ya, ibu hamil atau ibu menyusui yang meninggalkan puasa, ya, yang memilih tidak berpuasa, ia harus qada. Ini berlaku, kalau qada berlaku untuk siapapun yang tidak berpuasa ya. Ia harus qada, ibu hamil dan ibu menyusui. Jika ia tidak berpuasa itu karena khawatir terhadap bayi yang dikandung atau anak yang disusui, bukan khawatir kepada diri sendiri, maka ibu hamil dan ibu menyusui selain memiliki kewajiban mengqada, itu juga memiliki kewajiban membayar fidyah. Fidyahnya itu adalah memberi makan untuk 1 orang miskin sebesar 1 mud bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. 1 mud itu seperti yang tadi sudah kita jelaskan, 1 mud itu setara dengan 0,6 kg beras ya kalau di Indonesia saat ini. Jadi setiap hari ibu hamil harus mengeluarkan fidyah sebanyak 0,6 kg beras untuk setiap hari yang ditinggalkan
puasanya jika ia tidak berpuasa karena khawatir atas keadaan bayi yang disusuinya atau bayi yang sedang dikandungnya. Wasyaikhul haramu idza lam yasum tasaddaqa an kulli yaumin muddan. Adapun orang tua renta yang tak berpuasa, ia bersedekah 1 mud untuk setiap hari yang ditinggalkan. Orang tua renta yang tak mampu lagi berpuasa, ia tidak wajib mengqadha lagi. Yang wajib baginya adalah membayar fidyah saja. Setiap hari puasa yang ditinggalkan itu 1 mud, ya. Kalau ibu hamil dan ibu menyusui tadi yang meninggalkan puasa karena khawatir terhadap keadaan anaknya, maka ia membayar qadha sekaligus membayar fidyah 1 mud untuk setiap hari yang ditinggalkan.